semanis merdu seindah surga. Dunia yang rani dan murni tak mudah digapai tangan. Sekedar jalan batu dan tanah, papan naik bukan batu bata. Tiada gedung tinggi menghiasi, hanya rumput dan hutan belantara. Wiyawage, anakku dibesarkan. Wiyawage, bentangan alam surgawi. Satu impikan untuk Wiyawage dan diriku, dan diriku. Tak ada guru, tak ada gedung, semangat kami terus membara demi sang ilmu yang menanti oleh Dia yang mulai perjuangan. Wiyawage, anakku dibesarkan. Wiyawage, bentangan alam surgawi. Satu mimpikan untuk Wiyawage dan diriku, dan diriku, dan diriku. Awalnya tidak pernah terpikir kalau saya akan mengajar di sini. Saya memang suka mengajar, dan saya adalah seorang guru. Masuk ke salah satu organisasi pelayanan. Tiba-tiba, saya ditempatkan untuk melayani di sini, di Kecamatan Tiom, Papua. Saat itu, hati terasa rancu. Entah bahagia, kaget, sedih, saya pun tidak tahu. Pada akhirnya, saya terima penempatan itu, tanpa berpikir apa resiko yang harus saya hadapi. Meninggalkan Jawa demi pergi merantau ke sini, menghadapi hal-hal yang asing seorang diri. Jujur, saya merasa sangat tidak nyaman dan mulai menyesali keputusan saya. Perbedaan lingkungan dan budaya yang ada membuat saya jenuh dan ingin kembali ke rumah. Marta, kenapa kamu ambil tugas ini waktu itu? Kenapa kamu tidak tolak saja? Kenapa tidak minta pindah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di kepala saya. Namun, saya bukanlah seorang yang mudah menerima kekalahan. Saya terus bergerak maju, berjuang untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Awal mengajar, saya tertegun. Mereka bahkan tidak tahu apa itu ABCD. Ditambah bangunan yang saya tempati ini, yang sekaligus menjadi tempat untuk mereka belajar, sangat kusam dan sempit. Apa yang harus kulakukan? Mereka sangat tertinggal. Apakah mereka bisa mengerti?
sepeda rumah, tapi semangat kami terus membara. Ku ingin belajar darinya, perjuangannya sangat ku damai. Ku terus mencari dia di lautan manusia, di manakah sang inspirasiku. Mulai terus berdatangan di kehangatan dan semangat, lalu kulihat seorang anak. Ku coba untuk patuh melewati orang-orang, lalu kulihat sang guru mengajar. Ku ingin belajar darinya, perjuangannya sangat damai. Ku terus mencari dia di lautan manusia, ku tahu kau inspirasiku. Kulihat diriku dengan semangat mengajar. Ku tahu dia adalah ingin belajar darinya, perjuangannya sangat gambar. Ku terus mencari dia di lautan manusia, ku tahu kau inspirasiku. Ku tahu kau inspirasiku. Saat ada kesempatan, saya langsung menghampiri guru itu dan menceritakan tentang saya impian untuk bersekolah. Apakah saya boleh ikut belajar di sini? Lalu Ibu Marta mengatakan bahwa saya boleh untuk menjadi muridnya. Namun, saya belum memberitahu masalah terbesar yang saya hadapi untuk bersekolah di sini. Jarak yang harus saya tempuh untuk sampai ke sini sangatlah jauh. Saya dan Bapak memang berencana untuk tinggal di situ untuk 1 minggu. Itu berarti saya bisa ikut belajar selama saya masih belum pulang. Ibu Marta suruh saya untuk datang besok dan ikut belajar. Saya merasa sangat senang ketika belajar. Ibu Marta menjelaskan pelajaran sambil bermain dan bernyanyi. Walaupun tempatnya sempit dan kami harus belajar di lantai, tetapi belajar di sini tetaplah menyenangkan. Di hari ketiga saya belajar, hujan deras datang. Tapi saya tetap bersemangat datang ke sekolah. Melihat teman-teman yang lainnya sedang berkerumun di depan pintu, mengapa mereka tidak masuk? Ternyata ruangan itu sudah dipenuhi dengan genangan air. Kami pun menunggu hujan reda dan untungnya tak lama kemudian hujan mereda. Namun saya bingung ketika melihat teman-teman lesu, juga melihat Ibu Marta yang kebingungan. Mungkin mereka seperti itu karena genangan-genangan air di lantai. Mengapa kita tidak bereskan saja? Setelah itu kita bisa lanjut belajar. Seketika semuanya setuju dan kami semua langsung membereskan ruang belajar kami. Bu Marta yang tampak bingung tadi, raut wajahnya berubah menjadi begitu kagum dan senang.
bersekolah belajar bersama teman-teman. Bu Marta guru terhebat, mau mengajar kami semua, walau ruangan sempit, penuh dengan murid, walau tak ada meja, tak ada juga kursi. Itu tak mematahkan semangat kami belajar dengan Bu Marta dan teman-teman. Tetap menyenangkan dan seru belajar bersama-sama teman semua. Bersekolah belajar bersama teman-teman. Bu Marta guru terhebat, mau mengajar kami semua, walau atap berlubang, hujan bisa masuk, alat tulis dan buku, satu untuk semua. Itu tak mematahkan semangat kami belajar dengan Bu Marta dan teman-teman. Tetap menyenangkan dan seru belajar bersama-sama teman semua. Hari-hari terasa begitu cepat dan besok saya sudah harus pulang. Bagaimana ini? Saya tidak bisa belajar lagi. Untuk bisa sampai di sini saja perlu waktu beberapa hari. Kalau harus pulang dan pergi naik pesawat, dari mana saya bisa dapatkan uangnya? Bapak bilang bahwa harga untuk naik pesawat itu mahal. Maka itulah kami kesini dengan berjalan kaki. Terasa mustahil untuk bisa lanjut belajar di sini. Apakah saya masih bisa lanjut belajar lagi? Masih adakah kesempatan untukku? Adakah harapan untukku? Ingin sekali bisa bersekolah, bisa belajar dengan teman-temanku. Apa daya jarak menghalang, impian semakin menjauh. Apa yang harus aku
penimpian terkurung di desa. Itulah takdirku. Masih adakah kesempatan untukku? Hari itu Ibu Marta menyadari bahwa saya terlihat sedih. Bu Marta langsung bertanya kepada saya, "Ada apa?" Itulah saat ketika Bu Marta tahu bahwa sapu rumah berjarak begitu jauh dari sekolah. Bu Marta begitu tertegun dan tampak berpikir panjang. Tanpa sadar ia mengeluarkan gumaman. Kenapa anak ini rela bersekolah di tempat yang jauh dari desanya? Saya pun menjawabnya, karena kakak misionaris yang datang ke sapu desa menjelaskan bahwa sekolah itu penting. Saya bingung, mengapa Bu Marta malah kaget dan tertawa saat mendengar sapu jawaban. Dia kemudian menyuruh saya untuk segera memanggil Bapak. Ketika Bapak datang, mereka berbincang-bincang untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bapak berkata bahwa saya akan dititipkan kepada Ibu Marta dan bersekolah di sini. Sementara Bapak akan pulang sendiri. Bapak dan saya sangat berterima kasih atas tawaran Bu Marta. Bu Marta baik sekali. Aku ingin menjadi seperti dia, dan oleh karena itulah aku harus belajar dengan lebih sungguh. Aku berkata kepadanya bahwa jika aku sudah besar, aku akan menjadi seperti Bu Marta yang pantang menyerah. Setiap hari aku belajar dengan giat dan juga membantu Bu Marta dalam pekerjaannya, membantu untuk membetulkan atap-atap yang sudah bolong, membantu belanja bahan makanan, masak dan lainnya. Aku belajar banyak dari Bu Marta. Bapak juga sesekali datang ke sini untuk menengok aku. Bu Marta pernah berkata padaku bahwa di kota sana ada sebuah sekolah yang lebih layak. Sekolah Lentera Harapan yang bisa membuatku untuk mencapai cita-citaku. Ya, cita-citaku, aku ingin anak-anak di desaku juga bisa belajar seperti diriku. Namun untuk bisa bersekolah di sana, aku harus lebih rajin lagi belajar dan aku juga harus bekerja mengumpulkan uang. Bapak juga mati-matian mencari uang agar aku bisa ke kota. Bahkan Bu Marta pun ikut membantu. Aku tidak boleh sampai mengecewakan mereka. Tentunya banyak sekali godaan untuk bermain bersama-sama teman-temanku dan meninggalkan pekerjaanku. Tapi aku harus bisa terus melawan godaan itu. Aku akan terus berjuang untuk mencapai cita-citaku. Semua perjuangan
Satria kecil Indonesia. Begitulah cerita tentang saya. Cita-cita saya tercapai untuk membawa perubahan di desa saya. Wah, keren ya. Memangnya perubahannya seperti apa ya Pak? Ya, saya lagi sedang membangun dunia penerbangan karena daerah saya itu pegunungan dan pedalaman sangat jauh dari perkotaan, dan itu bisa tercapai mencapai sana harus pakai pesawat. Ya, pesawatnya jenis Cessna. Karena cerita Kak Marco ini ya, jadi kepikiran gimana kalau misalkan konser kali ini kita konsepnya bikin kayak drama musikal gitu. Boleh tuh. Yang berani siapa tapi? Kita bikin animasi aja, kalau gini kan susah ya kalau misalnya mau syuting orang beneran. Boleh banget, kalau kita bikin kayak drama live aja. Iya, boleh. Inilah kisah perjuanganku. Ku harap ini dapat membantu kawan-kawanku di Papua sana berjuang meraih impian mereka. Ya, kita semua adalah kesatria kecil. Tak peduli apa jabatanmu, tak peduli dari mana kamu berasal, tak peduli berapa besar pengorbananmu, selama kamu siap untuk meminjamkan tangan untuk membantu tanah air tercinta. Kamulah kesatria kecil Indonesia. Kita manusia kuat mengalahkan segala tantangan, oh demi tanah air dan berjuang. Kita manusia hebat, tak kenal kata menyerah, oh demi ibu tertinggi dan anak Indonesia. Kita terus berjuang dengan tangan siap menopang. Kita semua bersatu dan berjuang membantu tanah air tercinta selamanya. Tak peduli jabatanmu, asalmu bersabarmu. Kami adalah Satria Kecil Indonesia. Kita manusia kuat mengalahkan segala tantangan, oh demi tanah air dan berjuang. Kita manusia hebat, tak kenal kata menyerah, oh demi ibu pertiwi dan anak Indonesia. Kita terus berjuang dengan tangan siap menopang. Kita semua bersatu dan berjuang membantu anak air tercinta selamanya.
adalah Satria Terjun Indonesia. Kita semua bersatu dan berjuang membantu tanah air tercinta selamanya. Tak peduli jabatanmu, asal lu besar pengorbananmu. Kamu adalah Satria Terjun Indonesia. Kamu adalah Satria Terjun Indonesia. Kamu adalah Satria Terjun Indonesia. Kita harus selalu